Ku tak akan bersuara. Rasa percaya diri yang kuat gitu loh, yang bisa jadi nggak perlu takut dengan komentar orang lain, ya aku terus jalanin aja ke depannya. Perjuangan mereka tuh seberat itu gitu loh, jadi aku belajar buat lebih menghargai karya orang. Tadi kamu bilang kamu mau ngambil jurusan psikolog ya? Iya. Mencari jati diri. Emang jati diri kamu belum ketemu sampai sekarang? Style kamu ini, memang kamu pakai jaket kulit seperti ini atau dari dulu atau gimana sih, Mel? Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman, dan hari ini kita lagi sama seorang yang bikin nostalgia. Siapa sih dia? Ini saya udah lama banget dan banget ketemu sama dia, dan sekarang akhirnya kesampaian ketemu sama orangnya langsung. Amelia. Banyak orang yang bilang Amel, makasih ya Mel ya. Iya. Udah mau hadir nyantai bareng di sini. Ini namanya nyantai bareng Mel. Jadi kita santai sambil ngobrol-ngobrol. ku tak akan bersuara walau. Sehat ya Mel ya? Iya, sehat banget. Mel, nama kamu tuh Amelia bener? Aku nggak salah sebutin ya kan? Kalau Amelia itu nama disingkatnya aja gitu. Karena nama panjangku tuh terlalu panjang. Nanti kalau misalnya gimana ya? Siapa nama panjangnya coba? Iya, nama panjangku Siti Aisyah Mardia Amelia. Oh, Siti Aisyah Mardia Amelia. Jadi disingkat menjadi Amel Amelia. Amelia. Udah tahu? Coba siapa? Siti Amel Amelia. Tapi Amelia itu kan namanya indah gitu loh. Saya kenal sih ada namanya Amelia juga, penyanyi juga, dan itu suaranya Masya Allah. Bagus. Mel, 18 tahun ya? Iya, 18 tahun. 18 tahun. Nih sobat, keren nih saya bisa ketemu sama Amel nih. Yang dari dulu tuh saya pengen banget ketemu sama Amel. Ini aku cerita sedikit ya, waktu awal-awal dulu kamu itu, aku penasaran banget loh sampai kamu collab sama teman-teman gitu loh. Wih, oh ini Amel, akhirnya bisa punya kesempatan ngobrol langsung sama Amelia. 18 tahun ya Mel ya? Iya, 18 tahun. Berarti kamu masih sekolah atau? Iya, aku SMA kelas 3. SMA kelas 3. Nah, berarti nanti habis sekolah itu kamu rencananya itu mau lanjutin kuliah atau ngembangin karir kamu nih? Yang jelasnya pasti aku mau lulus dulu dari sekolah. Karena kalau nggak lulus aku nggak bisa ngelanjutin apa-apa. Jadi lulus sekolah aku pengen insya Allah ya kuliah, ngambil universitas sama jurusan yang aku pengen ambil dari dulu, dan nemuin sambil kuliah berjalan tuh sambil nemuin jati diri aku tuh di mana gitu loh. Mencari jati diri. Iya. Emang apa sih jurusan yang kamu pengen kalau kuliah? Psikolog. Psikolog. Kamu tetap kuliah. Nah, berkarya tetap berjalan atau gimana? Ya sambil seiringnya jalan tetap dipegang, tapi kalau misalkan emang bukan peganganku ya lepas pelan-pelan gitu. Jadi insya Allah kalau emang rezekiku ya aku jalanin terus gitu. Rezeki nggak kemana Mel ya? Iya. Tadi kamu bilang kamu mau ngambil jurusan psikolog ya? Iya. Mencari jati diri. Emang jati diri kamu belum ketemu sampai sekarang? Mungkin ada beberapa jati diri aku yang udah aku temuin tapi belum aku sadarin, yang belum bisa aku pegang jelas gitu loh. Contohnya? Jadi kayak apa gitu loh? Kayak rasa percaya diri yang kuat gitu loh, yang bisa jadi yang bisa bikin aku tuh nggak perlu takut dengan komentar orang lain, ya aku terus jalanin aja ke depannya gitu. Dengan keadaan seperti ini, keadaan sekarang kamu seperti ini, tentunya makin banyak orang yang tahu sama kamu kan. Yang biasanya kamu nggak pernah, mungkin jarang dapat komentar ya. Tiba-tiba kamu dapat komentar. Kamu sendiri nanggepinnya gimana, Mbak? Jelas jujur karena baru awal banget, komentar yang kurang mengenakan ngebuat sedikit sakit hati, terus ngedown gitu. Tapi aku mikirnya kalau misalkan aku terus-terusan ngedown dan gak berjalan, ya
buat apa gitu loh. Terus kenapa ada komentar positif yang selalu ngedukung aku, jadi kenapa nggak aku lebih fokus ke komentar yang positif dibandingkan komentar yang negatif gitu loh. Iya, benar. Walaupun terkadang kita bisa ngomong seperti itu, Mel. Cuma tetap komentar itu akan terbaca, betul? Iya. Iya kan? Bener gak jujur? Iya, pasti bener. akan kebaca. Sebanyak itu, aduh, pasti kenapa ya? Gitu kan? Bener. Nah itu menjadikan kamu tuh down gitu ya. Iya. Suatu saat kan kamu akan lebih lagi tuh, dan kamu harus siap loh. Tapi menurutku komentar yang kurang mengenakan di hati tuh yang yang bikin aku tuh jadi lengkap rasa jati dirinya gitu, karena itu yang melengkapi aku, yang ngebantengin aku supaya mentalku kedepannya lebih kuat gitu menghadapi hal yang kayak gitu. Jadi pelajaran buat diriku juga gitu loh. Jadi aku nggak marah, tapi aku berterima kasih karena mereka, mentalku jadi lebih kuat gitu buat kedepannya. Wow, keren loh, Amel pemikirannya loh. Keren. Mel, kamu nggak bisa loh kayak kamu loh, bener loh, jujur loh. Di titik ini, kadang kalau nerima itu baper, berarti kamu nggak baper ya? Nggak baperan orangnya? Atau gimana? Atau kamu simpen? Ya aku cari solusinya. Kalau misalkan istilahnya gini, kalau misalkan aku diam di tempat dan gak lanjut jalan, ya aku nggak bakal maju dan gak bakal nge-explore dunia yang di depan nungguin aku gitu loh. Kamu udah berpikir seperti itu? Harus mikir kayak gitu, karena itu yang ditanamin sama keluargaku, kayak aku nggak boleh diam di tempat, aku harus terus maju sampai aku udah nge-explore semuanya, sampai aku udah siap, terus udah tahu ke depannya tuh apa yang bakal aku jalanin gitu. Oke, sampai di titik ini, apa sudah ke-explore semuanya? Masih proses mengeksplor. Tapi cahaya itu sudah terlihat kan? Sedikit demi sedikit ya terlihat. Keren. Tapi Mel, ini kalau kita nyebut Amel nih, Mel nih agak-agak ini di vlog ini nih. Bukan email ya, sobat, bukan email. Jangan kemana-mana Amel. Nggak ada email tuh. Iya, salah satu narasumber juga di vlog ini gitu. Mel, ngomong-ngomong, congrats ya buat single baru kamu. Terima kasih. Serupa. Iya. Aku lihat. Keren. 2,2 juta sekarang. Mel, boleh gak Mel? Sedikit aja Mel. Dinyanyiin sedikit aja. Apa ya? Mungkin refnya atau apanya? Oke. Udah selesai. Belum. Kan nyanyinya udah lama. Oh, udah. Jadi nyanyi tuh bisa diekspresiin dalam segala hal. Oh, Salah gitu. satunya dalam hati gitu kan. Banyak orang yang dengar aku mirip dengannya. Aku terharu. Itu kan kamu kemarin tuh syuting video klip berarti dong. Iya kan, itu syuting video klip kan? Berarti pertama kali kamu syuting. Iya. Rasanya gimana Mel? Perasaanku campur aduk banget karena hal baru, dan dari situ tuh aku belajar banyak hal gitu, kayak banyak artis-artis yang ngalamin hal yang aku alamin, dan perjuangan mereka tuh seberat itu gitu loh. Jadi aku belajar buat lebih menghargai karya orang, karena dari situ capeknya dapet, terus pusingnya dapet, kayak ide-idenya itu kan susah banget ya, tapi kadang masih banyak yang kurang menghargai. Jadi aku alhamdulillah banget komentarnya positif semua, jadi aku sangat berterima kasih dan lebih belajar buat bersyukur lagi. Iya, itu yang aku lihat sendiri, komentar-komentarnya memang banyak banget yang dukung kamu, positif juga loh isinya loh. Alhamdulillah. Karena aku percaya kalau niat kita baik, kita dikelilingi sama orang-orang baik juga. Iya. Dan kamu itu membuat mereka bernostalgia. Alhamdulillah dong. Nah, yang waktu pada saat kamu syuting, yang ngarahin gayanya itu emang dari kamu sendiri atau diarahin? Apanya? Kayak misalkan gaya-gaya kamu ini kayak duduk apa segala macem itu kamu eksplor dari kamu sendiri atau ada pengarah gayanya? Karena di sini kita prosesnya have fun juga, dan nggak mau terlalu ada yang dikekang atau ngerasa gimana. Jadi aku dibantu dan aku nge-explore ngeimprovisasi sendiri juga gitu loh. Jadi biar ngejalaninnya enak gitu. Terus
kalau misalkan ada yang salah aku dikasih tahu kayak oh coba deh lebih baik yang gini aja kan lebih enak gitu, jadi saling dibantu sama-sama. Tapi memang kamu ini dari dulu memang hobi nyanyi atau baru-baru ini sih Mel? Kalau hobi nyanyi buat diri sendiri itu udah dari lama. Tapi buat orang lain atau ya buat sekitar itu baru-baru ini. Perasaan kamu gimana Mel? Yang tadinya kamu cuma nyanyi-nyanyi biasa, sekarang akhirnya kamu bisa bikin video klip, terus ditonton semua orang. Ya perasaanku campur aduk banget dan gak nge-expect bakal kayak gini serame ini. Soalnya awalan niat aku bikin lagu juga itu karena pengen ngobatin rasa rindu para fans dari Almarhumah. Karena aku ngerti rasa rindu yang mereka rasain tuh kayak gimana, jadi pengen ngebantu ngobatin rasa rindu mereka gitu. Dan itu berhasil. Alhamdulillah. Itu pencapaian yang luar biasa loh. Karena memang kan almarhum Nika Ardila itu kan memang sudah lama, dan memang aku juga jarang sih lihat ada yang ini, tapi timbul kamu nih, muncul kamu nih, gitu kan, muncul kamu tiba-tiba jebret, wow gitu loh. Wah ini ada apa sih kalau orang-orang bilang reinkarnasi gitu ya, kamu sering dengar reinkarnasi Nika Ardila? Iya. Tapi memang awal-awalnya itu dari foto kan? Iya kan? Iya. Memang sengaja foto atau gimana sih Mak? Emang itu dari awal nggak ada niatan bakal kepikiran ke sana gitu loh. Jadi konsepnya ya udah ketemu stranger terus foto-foto aja gitu loh. Dan emang beneran stranger, aku nggak kenal sama fotografernya gitu. Nggak kenal sama fotografernya? Iya, tapi ya udah buat foto-foto aja gitu loh, foto model gitu kan. Aku juga apa ya, kurang begitu percaya diri dalam di foto gitu kan. Jadi aku mau ningkatin rasa percaya diri aku dengan cara difoto sama stranger gitu. Akhirnya ngambil beberapa foto, diupload di media sosial, terus jadinya rame, dan itu kita nggak expect gitu loh. Jadi itu di luar kendali kita. Bener-bener di luar dugaan. Berarti memang kamu foto pada saat itu apa, dari dulu kamu suka bikin konten, suka bikin foto? Enggak, hobi baru foto? itu. Baru itu? Itu kayak semacam apa ya? Udah digarisin gak sih? Bener gak sih? Percaya gak kamu hal itu? Iya, aku percaya karena setiap orang punya rezekinya masing-masing gitu. Iya. Dan kamu merasa gak ini itu rezeki kamu? Ya alhamdulillah gitu, aku punya pegangan hidup buat kedepannya gitu dari Allah buat aku gitu. Jadi aku sangat berterima kasih dan mau belajar lebih bersyukur buat kedepannya. Nah yang kamu rasain ya Mel pada saat tiba-tiba beng, itu apa Mel? Hari itu gitu tiba-tiba kamu, kan kamu nggak tahu nih stranger yang foto kamu kan, tiba-tiba fotonya rame di TikTok, di sosial media. Kaget banget, masih shock banget karena nggak kepikiran bakal rame gitu loh. Aku kira kayak bakal diupload terus oh ya udah diupload aja gitu. Aku nggak ngira bakal rame, ini benar-benar di luar dugaan banget gitu. Jadi ya udah jalan aja gitu. Jadi nggak apa namanya, benar-benar itu ya nggak di-expect sama sekali ya Mel ya? Nah kalau kegiatan kamu sendiri Mel sebelum ini tuh apa sih, maksudnya sebelum kamu viral seperti ini tuh? Ya sekolah biasa, terus paling kayak me time gitu, me time, terus acara keluarga, ya udah kayak biasa aja, terus kumpul sama teman dan lain-lain. Kalau me time kamu tuh ngapain sih kalau boleh tahu? Me time aku tuh lebih mungkin kayak nonton drakor apa gitu? Kalau emang kondisinya nggak memungkinkan aku buat keluar ya di rumah aja gitu, quality time. Tapi kalau aku bisa keluar, aku ke coffee shop ngopi, terus habis itu jalan-jalan kayak muter-muter atau enggak ya udah gitu nyari tempat yang emang PW, terus aku udah quality time di situ aja gitu. Sama teman-teman? Lebih ke sendiri aja. Sendiri? Jadi kamu sendiri aja tuh jalan ke coffee shop apa segala macam karena suka sendiri? Berarti kamu introvert gak sih? Kalau aku bilang? Kalau misalkan belum deket sama orang. Tapi kalau sudah? Kalau udah dekat lebih kayak mungkin ya dibilangnya extrovert ya. Extrovert. Oh berarti ini ya fleksibel ya. Namanya itu fleksibel vert. Jadi ya fleksibel vert. Jadi bukan introvert atau extrovert, fleksibel vert. Jadi ya kalau belum kenal ya. Well, kamu tuh memang suka banget sama Nika Ardila.
aku baru kenal sosok almarhum ini karena jadi gini, awal SMP itu nggak terlalu dibilang mirip karena rambutku aja yang panjang. Itu dari keluarga. Dari keluarga. Aku kira tuh keluarga ngomong gitu supaya ningkatin rasa percaya diriku aja gitu loh. Karena aku nggak pede itu dan almarhum tuh cantik gitu loh. Akhirnya SMA mulai sering dibilang mirip dari teman-teman, lingkungan sekitar, sama stranger pun ngasih tahu aku bilang mirip. Jadi pernah momen dimana aku lagi mau pergi sama bunda, aku nunggu di teras, terus orang lewat bilang Nika Ardila gitu, terus aku refleks nengok gitu. Oh ya? Iya, terus aku mulai searching lah di di Google. Itu SMP ya berarti ya? Itu SMA, udah mulai SMA. Udah mulai SMA, oke. Terus mulai cari tahu, terus aku masih nggak ngerasa mirip gitu karena almarhum cantik banget gitu lah. Jadi kamu merasa nggak pede gitu ya? Padahal udah banyak orang yang bilang sampai keluarga kamu bilang ini mirip Nika Ardila. Itu kamu pikir mungkin biar aku pede doang kali ya. Tapi bahkan orang-orang lain udah bilang kamu mirip Nika Ardila. Kamu masih belum percaya itu gitu loh? Masih. Sampai akhirnya dikasih tahu inilah gitu. Nah, yang bikin kamu percaya akhirnya, oh iya, ternyata aku mirip. Itu kapan? Belum sampai sekarang. Sampai sekarang belum, loh. Sampai sekarang belum. Gimana ini? Tapi sobat jujur ya, aku nih ketemu sama Amel nih bener-bener berinding tuh. Mirip banget. Walaupun aku belum pernah ketemu Nika Ardila, aku hanya ingat karya-karyanya dia. Siapa sih yang nggak ingat sama karya-karya almarhumah ya? Tahun era-era 90-an ya kalau salah 90-an. Iya, legendaris juga. Lagu-lagunya kamu tahu? Ada 2. Ada 2 yang tahu. Kalau aku tahunya tuh malam-malam aku sendiri. Iya, itu Bintang Kehidupan. Apa namanya? Kalau aku challenge kamu bisa tebak judul lagunya nggak? Waduh, kayaknya aku nggak hafal semua lagunya soalnya. Ya, coba kita dengerin dulu. Okay. Kita dengerin dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Aku pernah denger tapi nggak tahu judulnya apa ya. Lupa judulnya. Halo judulnya. Oh, Mama pengen pulang. Oke, next. Bukan tidak. Ini lagi di TikTok. Sandiwara Cinta bukan sih? Atau Bintang Kehidupan? Iya, Bintang Kehidupan. Oh, Bintang Bintang Kehidupan. Kehidupan. Iya. Kalian pastikan. Lama-lama ditulis sendiri. Aku nggak tahu itu siapa. Serupa. Iya. Mel, lagunya Nika Ardila yang paling kamu suka tuh apa? Bintang Kehidupan sama Sandiwara Cinta. Kenapa kamu suka lagu itu? Karena aku dapat feels dari lagunya, tapi buat menjelaskan secara detail apa yang aku rasain tuh kayak susah deh. Jadi maksudnya adalah lagu itu benar-benar kena ya buat kamu ya? Iya, kalau era sekarang mungkin bilangnya baper, kalau dulu tuh lebih kayak berperasa gitu, kayak lagunya tuh ada jiwanya gitu. Oh iya. Nah Mel, aku penasaran dari tadi nih. Jadi aku juga lihat beberapa konten-kontennya Amel. Style kamu ini, memang kamu pakai jaket kulit seperti ini atau dari dulu atau gimana sih Mel? Tergantung sih akunya. Kayak aku mungkin dari aku ya nggak tahu, tapi enak aja gitu loh. Jadi aku kan selalu pakai lengan panjang. Kamu selalu pakai lengan panjang? Iya, okay. Karena aku lebih nyaman nutupin kayak gini aja dibandingkan lengan pendek gitu loh. Kayak nggak tahu emang udah. Kalau lengan pendek pun harus baju yang oversize yang gede gitu. Jadi kayak gombrong kemana-mana gitu. Ya yang penting aku nyaman gini. Kayak aku pakai pakaian kayak gini karena aku nyaman gitu. Jadi bukan karena terpaksa atau harus disuruh atau karena nyaman. Ini harus digaris bawah ini. Ya, pakai pakaianlah yang membuat kamu tuh ngerasa nyaman, bukan kelihatan menarik. Itu narik tuh belakangan deh, yang penting nyaman dulu aja gitu. Oh berarti memang pakai pakaian seperti ini memang karena nyaman ya Mel ya? Iya